Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sinteks. Yang pertama, apa itu sinteks? Adel, tolong digeser. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Apa itu sinteks? Dalam linguistik, sinteks berasal dari bahasa Yunani yang menggabungkan dari kata sin yang berarti bersama dan kata teksis yang berarti rangkaian. Jadi sintaksis adalah salah satu dari cabang ilmu linguistik yang mempelajari kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana kata dan frasa membentuk kalimat. Kemudian secara etimologis, istilah sinteks adalah menempatkan bersama kata-kata menjadi kelompok atau kata dan kelompok yang menjadi sebuah kalimat. Selanjutnya, transformational syntax. Dalam linguistik, sintaksis transformasional adalah pendekatan turunan terhadap sinteks yang berkembang dari teori standar umum tata bahasa generatif yang awalnya ditemukan oleh Noam Chomsky. Dalam bukunya, Struktur Sinteks dan Aspek Teori Sinteks, ini muncul dari kebutuhan untuk memperbaiki pendekatan tata bahasa dalam linguistik struktural, khususnya pada inkarnasi awal. Sintaksis transformasional mengadopsi pandangan bahwa tata bahasa struktur frasa harus diperkaya oleh tata bahasa transformal dengan aturan sintaks. Selanjutnya, ya geser. Ada dua bagian kalimat yang sangat penting dalam menganalisis sinteks, yaitu yang pertama ada frasa, yang kedua ada klausa. Selanjutnya, frasa merupakan kelompok kata yang mempunyai fungsi sebagai suatu unit pada sebuah kalimat atau suatu kelompok kata yang membentuk unit gramatikal. Frasa terbagi dalam beberapa jenis. Sebelumnya, ini ada aturan struktur frasa. Aturan struktur frasa yang pertama itu berbunyi AS atau kalimat. Terdiri dari NP. NP itu frase nomina. Diikuti dengan FP atau frase verba. Aturan kedua berbunyi frase kata benda terdiri dari determinan opsional atau penentu diikuti oleh N, noun maksudnya, kata benda. Aturan ketiga berbunyi bahwa noun dapat didahului oleh AP opsional, frase kata sifat, dan diikuti oleh opsional frase preposisi. Tanda kurung bulat menunjukkan konstituen opsional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rika Rismayanti.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis frasa. Frasa itu terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, frasa nomina atau non-phrase. Frasa nomina adalah frasa yang berasal dari kata benda atau nouns, yang berfungsi sebagai subjek atau objek kalimat. Contohnya itu the doctor. Nah, frasa nomina ini terdiri dari determiner dan noun. Contohnya the doctor. The itu sebagai belum Del. The itu sebagai determiner dan doctor sebagai noun. Slide lagi, slide baru. Yang kedua, frasa verba atau verb phrase. Frasa verba merupakan frasa yang terdiri dari gabungan kata kerja bantu atau auxiliary verb dan kata kerja atau verb. Contohnya itu, Binar has taken the job. Binar has taken sebagai auxiliary dan the job sebagai verb. Lagi, slide baru. Yang ketiga, frasa adjektiva atau adjective phrase. Frasa kata sifat atau adjektif adalah frasa yang berasal dari kata sifat yang digunakan untuk memberi sifat kepada kata benda atau nouns atau kata ganti yang disebut juga pronouns. Contohnya, Tony lost his dark brown briefcase. Artinya Tony kehilangan koper coklatnya. Nah, di sini dark brown itu sebagai kata sifat yang menjelaskan koper. Ganti slide. Yang keempat, frasa adverbial atau adverb phrase. Frasa adverbial adalah frasa yang berfungsi sebagai kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan kata kerja atau verb. Di sini contohnya, Mika usually gets up early. Nah, di sini yang sebagai kata keterangan yaitu early. Lagi. Del. Yang terakhir yaitu frasa preposisi atau prepositional phrase. Frasa preposisi adalah frasa yang terdiri dari preposisi dan objek posisi yang biasanya terletak di depan nomina atau kata benda. Contohnya, the book on the bedroom floor is swollen from shower steam. Di sini yang sebagai kata preposisi yaitu on. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dika. Kepada Dika, silakan. Oke, saya ingin melanjutkan dari presentasinya Rika Lismayanti. B. Klausa. Klausa dalam tata bahasa adalah sekumpulan bahasa dari kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Lanjut. Klausa bebas. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai struktur lengkap dan berpotensi menjadi kalimat mayor. Klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang mempunyai struktur struktur tidak lengkap. Biasanya disertai unsur-unsur konjungsi subordinatif. Klausa terikat juga dapat didefinisikan sebagai klausa yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna, hanya mempunyai potensi sebagai kalimat tidak sempurna. Klausa nomina. Klausa yang bertindak sebagai nomina ditandai dengan adanya WH, words, how, dan that. Klausa adjektiva clause. Klausa terikat yang bertindak sebagai adjektiva ditandai dengan adanya relatif pronoun, yaitu who, whom, which, whose, dan that. Klausa adverbial. Klausa terikat yang bertindak sebagai adverbial ditandai dengan subordinate conjunction. Oke, sekian dari saya. Oke, baik. Sekian presentasi dari
kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya dipersilahkan di kolom chat. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Musrifah. Apa perbedaan antara frasa dan kata majemuk? Jadi, frasa adalah gabungan dari dua kata yang tidak dapat membentuk makna baru. Nah, contohnya itu ibu kandung. Ibu kandung itu artinya orang yang sudah melahirkan kita. Terus juga tidur siang. Tidur siang itu artinya tidur di siang hari. Terus kata majemuk. Nah, berbeda dengan frasa, kalau kata majemuk itu gabungan dari dua kata atau lebih, tapi dia akan membentuk makna baru dan tidak bisa disisipi oleh kata lain ataupun dipisahkan. Contohnya itu kacamata. Kacamata itu artinya bukan kaca yang punya mata, tetapi artinya itu benda yang digunakan untuk membantu mata dalam melihat. Terus rumah sakit. Nah, rumah sakit itu artinya bukan rumah yang sedang sakit, tetapi artinya bangunan yang digunakan untuk merawat orang yang sakit. Bagaimana, Musrifah? Iya, Rika, makasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Imas Jakiyah. Tolong jelaskan proses sinteks dan berikan contohnya. Jadi, proses sinteks itu ada determinan dan noun. Nah, determinan digabungkan dengan noun ini akan membentuk frasa nomina atau noun phrase. Lalu, verb ini jika digabungkan dengan noun phrase, maka dia akan membentuk frasa verba atau verb phrase. Lalu noun phrase dan verb phrase ini jika digabungkan maka akan membentuk sebuah kalimat. Mbak Imas bisa lihat ini enggak? Jelas enggak? Kebalik ya tulisannya. Enggak kok, enggak kebalik. Nah, contoh kalimatnya itu, the chef cooks the soup. The-nya ini sebagai determinan, terus chef-nya ini sebagai noun atau kata benda. Nah, determinan digabungkan dengan noun, dia akan membentuk noun phrase atau frasa nomina. Lalu cooks ini sebagai verb atau kata kerja. Dan the soup. The ini sebagai determinan, soup sebagai noun atau
kata benda. Determinan digabungkan dengan noun ini akan membentuk frasa nomina atau NP. Lalu verb dan NP ini digabungkan, dia akan menjadi verb phrase atau frasa verba. Lalu frasa verba ini digabungkan dengan noun phrase atau frasa nomina, maka dia akan menjadi sentence atau kalimat. Bagaimana Mbak Imas? Mas? Sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Jelaskan apa itu kalimat mayor dan berikan contohnya. Jadi kalimat mayor itu kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur pusat, yakni subjek, predikat, atau predikat, objek, dan ataupun lebih dari itu. Misalnya disertai dengan SPOK. Dan contoh kalimatnya itu seperti saya belajar, lalu Amel membeli buku di Gramet. Nah, seperti itu. Bagaimana, Amel? Jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Alma Rasida. Apakah sinteks sama dengan grammar? Tolong jelaskan dengan contoh yang mudah di kehidupan sehari-hari. Jadi, sinteks sama grammar itu beda. Nah, kalau grammar atau tata bahasa itu keseluruhan dari struktur berbasis bahasa. Biasanya itu terdiri dari sinteks dan morfologi. Jadi, sinteks itu adalah bagian dari grammar. Selanjutnya, kalau sinteks itu mengatur kata-kata dan frasa dalam suatu bahasa untuk membuat kalimat yang baik. Jadi kan sinteks itu dari sebuah kata yang dikembangkan. Misalnya kata cuci. Nah, dikembangkan jadi Alma mencuci baju di rumah Rika gitu misalnya. Nah, itu mengembangkan seperti itu. Izin menjawab pertanyaan dari Hoiriah. Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Amel. Tolong jelaskan maksud dari kalimat mayor. Jadi, kalimat mayor adalah kalimat yang memiliki struktur lengkap yang minimal di dalam kalimat tersebut terdiri dari dua unsur pusat. Nah, dua unsur pusat yang ada di kalimat mayor yaitu subjek dan predikat. Pola-pola di dalam kalimat mayor itu ada SP, subjek, predikat, ada juga yang berpola SPO, subjek, predikat, objek, dan ada pula yang berpola SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, kalau yang berpola SP, saya menyapu. Kalau dia berpola SPO, saya menyapu halaman. Kalau ada keterangannya atau berpola SPOK, jadi saya menyapu halaman tadi pagi. Seperti itu.
Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Dika dipersilakan untuk menjawab punya Niken. Baiklah, saya ingin menjawab dari pertanyaan Niken. Dasar deskripsi gramatikal unit terdiri dari dua, yaitu kata dan kalimat. Kedua unit ini diberikan dalam bentuk praktis dan dikonvensi sistem penulisan yang berbeda. Grammatical unit sangat membantu, karena itu akan membantu untuk memastikan bahwa kalian menggunakan sentence atau tidak. Grammatical unit juga untuk membuat variasi sentence. Contoh grammatical unit: morphem, word, frase, clause, dan sentences. Oke, bagaimana? Niken? Ya, ya udah Dika, makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ibad. Apa tadi? Dijelaskan bahwa sinteks adalah kaidah bahasa, bagaimana kata dan frasa membentuk kalimat. Lalu bagaimana cara mudah kita untuk mempelajari sinteks dan apa kegunaannya? Jadi, cara mudah mempelajari sinteks itu dengan cara kita tahu mana itu subjek, mana itu predikat, dan mana itu keterangan. Karena di sekolah juga kita sudah mempelajari tentang SPUK. Nah, selanjutnya keuntungannya itu kita dapat kita itu bisa memperluas wawasan kita tentang sinteks ini dengan mengembangkan banyak kata-kata menjadi sebuah kalimat. Seperti contohnya misalnya kalau misalnya kita tidak belajar sinteks, mungkin kita tidak bisa belajar tentang kita mungkin tidak bisa membuat karangan, karena karangan itu biasanya terdiri dari SPOK atau kata-kata lain. Seperti itu. Bagaimana, Dika? Dika, siapa? Ibad. Ibadillah. Udahlah ya. Ya, udah. Dapat dipahami. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Apa perbedaan antara sinteks dan morfologi? Morfologi itu berurusan dengan memahami bagaimana kata-kata itu dibentuk. Misalnya seperti menyapu, dibentuk dari kata dasarnya sapu, lalu diberikan imbuhan, seperti itu. Nah, sementara sinteks ini fokusnya dengan bagaimana kata itu berkembang. Contohnya, menyapu dikembangkan menjadi yang tadi itu contohnya, misalnya kayak saya menyapu halaman, saya menyapu ruang tamu, seperti itu. Bagaimana, Dela? Dapat dipahami? Iya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elvia dan Pria Darmawan, karena pertanyaannya hampir sama. Tolong berikan contoh dari klausa bebas dan klausa terikat. Yang pertama, klausa bebas. Klausa bebas itu terdiri dari kalimat mayor. Nah, kalimat mayor itu seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu setidaknya terdiri dari dua kalimat, yaitu subjek dan predikat.
contoh dari klausa bebas yaitu ibu memasak. Ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Lalu klausa terikat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak mempunyai struktur lengkap atau klausa terikat bisa juga disebut sebagai anak kalimat dari klausa bebas. Contoh, dan klausa terikat ini dia memiliki kata penghubung atau konjungsi subordinatif. Contohnya, ibu memasak sup sebelum ayah pulang bekerja. Nah, klausa terikat ayah pulang bekerja itu termasuk anak kalimat atau klausa terikat. Sebelum itu termasuk konjungsi atau kata hubung. Bagaimana? Bisa dipahami? Bagaimana, Pria dan Elvia? Sepertinya dapat dipahami ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Wiranda. Apa objek preposisi itu? Jelaskan menggunakan contoh dan apakah on dan that adalah preposisi. Jadi, objek preposisi atau pronoun yang letaknya setelah kata depan atau preposition. Nah, contohnya itu at, to, by, in, of, behind, and on. Yang berfungsi untuk membentuk frasa preposisi dalam suatu kalimat bahasa Inggris. Nah, lalu apakah on dan that itu termasuk preposisi? On itu termasuk preposisi, tapi that itu dia masuknya di adjective clause, di nominal clause. Nah, tapi kalau misalnya dia dibarengi dengan relative pronoun, maka dia menjadi adjective clause seperti itu. Bagaimana, Reza Wiranda, dapat dipahami? Ya, terima kasih. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sophie. Mengapa kalimat frasa dan klausa sangat penting dalam menganalisis sintaks? Arti frasa itu sendiri kumpulan dari dua kata atau lebih, sedangkan klausalah yang mendekati pembentukan kalimat majemuk yang sempurna. Klausa dapat terdiri dari beberapa kata atau frasa, tapi belum menjadi sebuah kalimat. Pada umumnya, klausa memiliki subjek dan verb, dan oleh sebab itu hubungan antara frasa dan klausa sangat penting dalam menganalisis sintaks. Bagaimana, Sophie? Oke, baik. Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarkan. Udah kelar ya?
Suara gue kedengeran nggak sih? Udah dipatiin recordnya. Oke.